Robia Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Gina Rifatul Lutfiah. Kali ini kita akan membahas dampak ekonomi dan dampak politik masa kolonial Belanda. Selamat menyaksikan. Dampak ekonomi. Pada masa Hindia Belanda, sektor ekonomi difokuskan pada tumbuhan tanah yang subur ditanami oleh kopi, teh, tebu, tembakau, dan karet untuk kepentingan ekspor. Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman komoditas dan tidak diberi upah. Sementara keuntungan dikuasai oleh Belanda. Seiring berkembangnya perkebunan, muncullah mesin-mesin modern didatangkan dari Eropa. Dan banyak berdirinya pabrik seperti pabrik gula, pabrik teh, rokok, sehingga pabrik minyak. Industri ini berkembang sampai sekarang, tetapi menyebabkan eksploitasi alam dan kerusakan alam. Karena itu, kita sebagai generasi muda wajib menjaga lingkungan dan menggunakan sumber alam dengan bijak. Selanjutnya, dampak politik. Dalam politik, kekuasaan tertinggi berada di tangan gubernur jenderal. Ia memiliki hak oktroi, yaitu hak membentuk perjanjian politik, mengatur pemerintahan, hingga menjalankan strategi adu domba. Pada tahun 1901, diterapkan politik etis atau politik balas budi yang berfokus pada pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Dari sinilah muncul kaum cendekiawan yang mulai sadar akan pentingnya persatuan bangsa. Pada tahun 1918 dibentuk Volksraad sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Meski hak pribumi masih dibatasi, hal ini memicu munculnya semangat nasionalisme. Kesadaran itu melahirkan organisasi modern seperti Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam tahun 1911, dan Indische Party tahun 1912 yang menjadi awal pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi, kolonialisme Belanda memberi dampak sangat besar bagi Indonesia. Mulai dari berkembangnya perkebunan, munculnya industri, hingga perubahan politik yang akhirnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Demikian pembahasan dari kami mengenai dampak ekonomi dan dampak politik pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.